Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Selamat malam untuk kita. Salam jumpa di dalam kasih Tuhan. Hari ini merupakan hari kedua kita menapaki perjalanan bulan yang ketiga di tahun 2022. Harapan dan doa agar kehidupan kita di sepanjang bulan yang akan kita tempuh, kita tetap memiliki keteguhan iman di dalam setiap langkah juang hidup yang kita alami. Kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini dari kitab Matius pasal yang ke-6, ayat pertama hingga ayat yang ke-6, yang tentu sudah dibacakan oleh kita secara pribadi masing-masing. Dan saatnya kita akan merenungkan, mari kita berdoa, memohon pertolongan Roh Kudus, sehingga mata batin hati kita diterangi oleh kuasa dan kebenaran Tuhan. Mari kita berdoa. Allah Bapa di sorga, kami menyapamu pada malam hari ini. Kami bersyukur Tuhan atas lawatan dan sapaan Tuhan melalui kebenaran firman yang telah kami baca. Saatnya kami akan merenungkannya. Kami bermohon agar biarlah Roh Kudus yang memampukan kehidupan kami, mengingatkan kami akan pentingnya setiap kebenaran firman berkuasa untuk mengubah, menuntun, memperbaharui kehidupan iman dalam keseharian hidup kami sebagai manusia. Terima kasih Tuhan Yesus, dengan kuasa Roh Kudus-Mu kami yakin saat ini setiap hati yang terbuka diperlengkapi dan akan terus mengalami pembaharuan di dalam kehidupan. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, pada malam ini berangkat dari bagian nas yang kita telah baca, tema untuk kita renungkan adalah milikilah waktu berkualitas dengan Allah. Ketika kita memasuki bulan Maret, pada setiap minggu pertama, kita dihantar untuk bagaimana kita memahami tentang hal berdoa. Karena pada bulan Maret, di setiap minggu pertama kita merayakan Hari Doa Sedunia dan Hari Doa Anak-anak Sedunia. Ini menjadi satu momentum yang baik, yang kita rayakan, kita peringati, tetapi yang bukan hanya berarti menjadi sebuah perayaan secara tradisi, menjadi sebuah kebiasaan ataupun menjadi sebuah ritual yang secara tahunan terus-menerus digemakan, secara berulang terus dirayakan. Tetapi harapannya adalah bagaimana melalui momentum perayaan Hari Doa Sedunia dan Hari Doa Anak-anak Sedunia, setiap kehidupan keluarga-keluarga Kristen, anak-anak yang bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan Yesus, semakin memahami bahwa hal doa, hal berdoa adalah satu kebutuhan yang sangat-sangat mendasar. Pertanyaannya adalah, mengapa kita harus berdoa? Mengapa doa dan berdoa itu menjadi sesuatu hal yang sangat penting dan kembali kita rayakan di tahun 2022 ini? Kalau saya katakan tadi, menjadi sebuah kebutuhan yang mendasar bagi kehidupan kita. Kita tentu sangat-sangat menyadari bahwa berdoa itu sama saja dengan kita berbicara dengan Tuhan. Itu berarti ada percakapan yang terjadi, ada komunikasi antara diri kita sebagai umat dengan Tuhan Allah sebagai pemilik kehidupan kita. Maka dikatakan bahwa doa sebagai nafas hidup orang percaya. Itu berarti tanpa berdoa, maka bukan hanya kekeringan atau kegersangan secara rohani kita alami, tetapi yang sangat-sangat fatal adalah kita mengalami kematian secara rohani, kematian secara spiritual.
dalam hubungan kita dengan Allah. Karena itu berdoa berarti berbicara. Berarti ada hubungan yang terjadi antara diri kita sebagai pihak manusia dengan Allah. Kalau secara teknis, kita tentu sudah mengetahuinya. Bagaimana kita diajak menutup mata, melipat tangan, lalu berdoa. Apakah kita dipimpin, dipandu oleh seorang pendoa, tetapi kita pun diberikan kesempatan untuk berdoa secara pribadi. Apakah itu sesuatu yang merupakan ekspresi, ungkapan hati, segala sesuatu yang ada pada diri kita uraikan secara bersuara, ataukah bagaimana kita mengungkapkan di dalam hati kita. Artinya, dari pilih hati kita yang paling dalam, kita berbicara dengan Tuhan. Tetapi yang kemudian menjadi yang berat adalah ketika kita harus belajar berdoa dengan hati kita. Bagaimana kita harus belajar untuk memahami setiap akibat dari proses yang kita alami. Tuhan Yesus mengingatkan supaya kita memperhatikan sikap berdoa kita bukan sebagai sebuah ajang untuk pamer diri. Ketika kita berdoa, kita belajar untuk mengungkapkan diri kita dengan jujur dan kita menyerahkan hidup kita dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Dan kita pun bersepakat di dalam doa bahwa bukan keinginan pribadi kita yang terjadi, karena pusat dari doa-doa kita itu ada pada Allah. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, karenanya mari kita terus mengasah segala sesuatu yang menyangkut ketekunan, keinginan, kerinduan hati kita untuk berdoa. Berserah di dalam iman bahwa apa yang kita doakan pasti dikabulkan oleh Tuhan Yesus. Mari kita bangun komitmen untuk hidup lebih dekat dengan Tuhan. Mari terus kita ciptakan, kita kembangkan waktu-waktu atau jam-jam doa kita setiap hari. Karena itu, teruslah berdoa dimanapun, dalam keadaan apapun. Karena hubungan dengan Allah haruslah semakin memiliki kondisi, situasi, hubungan yang semakin berkualitas. Selamat membangun ketekunan di dalam hubungan dengan Allah lewat doa, doa ungkapan syukur dan permohonan kita. Bahkan lewat doa, pergumulan, harapan atas segala sesuatu yang kita alami hari ini maupun yang akan dihadapi pada waktu yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Allah Bapa di sorga, Engkau senantiasa mendengarkan setiap seru doa dan permohonan yang disampaikan oleh umat-Mu dikala menyampaikan doa dalam setiap keadaan waktu, dalam setiap situasi kehidupan yang terjadi. Maka mari biarlah firman-Mu tetap menguatkan kami, betapa penting kami harus selalu terhubung dengan Tuhan, memiliki waktu yang berkualitas dengan Engkau. Sebab tanpa Tuhan, kami tidak akan mampu dan sanggup untuk menjalani hidup ini dengan baik. Tetapi bersama dengan Tuhan sebagai sumber kekuatan, satu-satunya yang kami andalkan. Tempat di mana kami berserah dan menyerahkan seluruh kehidupan, harapan, permohonan, doa-doa kami. Kami yakin semuanya itu Tuhan genapi. Tidak ada yang akan menjadi sia-sia. Terima kasih Tuhan Yesus, diberkati seluruh kehidupan kami yang merenungkan firman Tuhan, yang membangun persekutuan secara pribadi maupun di tengah kehidupan keluarga. Doa dan syukur ini kami sampaikan hanya dalam Kristus Yesus Tuhan, Juru Selamat kami yang hidup. Kami bersyukur atas waktu Tuhan menyapa dan melawat hidup kami melewati sabda. Amin.